Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part 2, masih di masa dinasti Julio Claudian ya, Julio Claudian. Jadi secara umum Romawi itu dibagi menjadi 3 ya. Sepanjang itu dari 700 sebelum Masehi sampai ke nanti dibagi 2, Romawi itu dibagi 3 periode. Ada periode kerajaan, terus ada periode republik yang terkenal dengan Julius Caesar, dan periode kekaisaran. Setelah Julio Caesar itu dikonspirasi, dibunuh di senat itu, maju Mark Antony, dan Mark Antony mati. Kemarin bisa naik Agustus ya. Agustus sudah dibahas kemarin. Kita masih di dinasti Claudian, Julio Claudian. Jadi masih ada hubungannya dengan Julius Caesar ya. Yaitu di Tiberius 14 sampai 37 Masehi. Agustus mengadopsi Tiberius, anak istrinya Livia dengan mantan suami. Dia menggantikan tanpa kesulitan untuk menduduki legiun-legiun yang bergolak di perbatasan. Tiberius memerintahkan Germanicus yang adalah keponakan dan anak angkatnya untuk memimpin pasukan di seberang Rin. Mereka berbaris sampai hutan Teutoburg, Jerman ya, Teutoburg, di mana 3 legiun Varus telah tewas. Awalnya orang Jerman tidak membuat pertahanan. Setelah makin berani dalam peperangan berikutnya, mereka memberanikan diri untuk menemui tentara Romawi dan dikalahkan dalam pertempuran besar Idistavisus. Pertempuran kedua adalah pembantaian kedua dan Varus dibalas. Germanicus kemudian kembali ke Gaul, di mana ia menemukan surat dari Tiberius yang meminta dia kembali ke Roma untuk menerima jabatan konsul dan untuk melakukan misi penting di Asia. Ini ada filmnya Roma, Germanicus. Di Roma, Tiberius memerintah dengan halus, menolak penghargaan dan kuil-kuil yang ditawarkan kepadanya. Dia meremehkan pujian senat sebagai orang yang tahu nilainya. Kepada provinsi-provinsi, ia mengirim gubernur yang cakap, tidak menaikkan pajak, dan menghilangkan penderitaan yang sering menimpa. 12 kota Asia yang hancur oleh gempa bumi dibebaskan selama 5 tahun dari semua iuran. Tiberius mempraktikkan pepatahnya, seorang gembala yang menggunting domba-dombanya tetapi tidak menguliti mereka. Di timur, Germanicus tanpa menarik pedangnya merendahkan orang-orang Parsia yang membiarkan dia memberikan mahkota Armenia kepada seorang pengikut setia kekaisaran dan mengurangi Kapadokia dan Komagene menjadi provinsi. Sekembalinya dari perjalanan ke Mesir, ia bersengketa sengit dengan Piso, gubernur Syria. Kematiannya yang terjadi beberapa waktu setelah itu disebabkan oleh racun, dan sukacita tidak senonoh Piso tampaknya menunjukkan bahwa dialah pelaku kejahatan itu. Piso untuk mendapatkan kembali pemerintahan yang ia telah mengundurkan diri daripada mematuhi Germanicus, tidak takut akan perang saudara. Setelah dikalahkan, ia bunuh diri. Taktikus mengisyaratkan tanpa pernyataan langsung bahwa Tiberius meracuni Germanicus dan kemudian menyebabkan Piso lenyap. 9 tahun pertama pemerintahan Tiberius cukup sejahtera. Setelah kematian anaknya Drusus, segalanya berubah. Dia memiliki orang kesayangan Sejanus yang pernah menyelamatkan nyawanya ketika lemari besi jatuh menimpanya dan yang dia jadikan kepala penjaga istana. Silau dengan keberhasilan, Sejanus ingin naik lebih tinggi lagi. Dia percaya bahwa dia dapat mencapai kekuasaan tertinggi dengan menggulingkan raja dan anak-anaknya. Korban pertamanya adalah anak kaisar sendiri, Drusus, yang diam-diam ia racuni. Kematian ini merupakan pukulan mematikan bagi Tiberius. Dia merasa dirinya sendiri tanpa teman-teman. Selalu curiga, dia sekarang di mana-mana melihat persekongkolan dan intrik. Untuk menggagalkan komplotan nyata atau imajiner, ia menggunakan kekuasaannya tanpa ampun. Kira-kira pada waktu ini, Tiberius yang waktu itu 69 tahun, meninggalkan Roma dan tak pernah kembali dan menarik diri ke Pulau Lezat Caprei, di pintu masuk Teluk Napoli. Sejanus telah menjadi perantara antara dia dan kerajaan. Setelah membakar kecurigaan orang tua itu, ia membujuk dia untuk menjadi algojo bagi semua anak saudaranya yang ia gambarkan sebagai ahli waris yang tidak sabar untuk segera mendapatkan warisan mereka. Agrippina, janda Germanicus,
dikurung di Pulau Pandataria, di mana 4 tahun kemudian dia meninggal karena kelaparan. Dari 3 anaknya, Nero dihukum mati atau bunuh diri. Drusus dijebloskan ke penjara di mana ia tewas kelaparan. Pemuda Gaius melindungi dia terhadap ketakutan Tiberius. Setelah seluruh keluarga Germanicus praktis hancur, Sejanus yang sudah lebih dekat ke tujuannya berani meminang janda Drusus. Ini hampir sama dengan meminta untuk menjadikan pewaris kaisar. Rayuannya ditolak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyerang kaisar sendiri dan mendapatkan kaki tangan bahkan di istana. Tapi Tiberius mengerti dia. Setelah dengan licik membebaskan diri penjagaan, dia tiba-tiba ditangkap di sana terbuka. Orang-orang merobek-robek tubuhnya dan banyak eksekusi menyusul kematiannya. Kekejaman Tiberius, kata Suetonius, tidak mengenal batas ketika ia mengetahui bahwa anaknya Drusus meninggal karena diracun. Tempat eksekusi masih diperlihatkan di Caprese. Tempat ini berupa batu di mana orang yang dikutuk setelah diberi sinyal dilemparkan ke laut. Dekat di sampingnya berdiri istana-istana dengan pesta pora terkenal seperti ditegaskan Tacitus. Tiberius mempertahankan perdamaian di sepanjang perbatasan yang jarang terganggu. Dia meninggal pada usia 78. Oke, masih lanjut. Caligula. Nih, penerus Tiberius ya. Caligula 37 sampai 41 Masehi. Dengan aklamasi Roma menyambut naiknya Caligula, anak Germanicus. Dan kaisar baru itu pada awalnya membenarkan semua harapannya, namun tidak lama kemudian akibat penyakit yang tampaknya mengganggu akal sehatnya, ia memulai perang melawan para dewa yang ia hujat, melawan alam yang hukumnya ingin ia langgar, seperti dengan menentang laut antara Baise dan Puteoli dengan jembatan, terhadap bangsawan Roma yang ia hancurkan, dan terhadap provinsi-provinsi yang ia kuras dengan pemerasannya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia telah melakukan pemborosan gila-gilaan dengan menghabiskan 60 juta dolar tabungan Tiberius. Untuk mengisi kas negara, ia mengambil kehidupan dan harta orang kaya. Satu hal dari gaul, ia kalah saat bermain dadu. Ia memerintahkan agar register provinsi itu dibawa dan memberi tanda kematian bagi warga yang membayar pajak paling berat. Kamu bermain untuk berapa dirham, katanya sesudah itu kepada anggota istananya. Tapi aku baru saja menang jutaan dengan 1 lemparan. Selama 4 tahun dunia menahan derita akibat orang gila yang suka mengoceh ini. Yang ingin rakyat Romawi hanya memiliki 1 kepala sehingga ia dapat memenggalnya dengan sekali pukulan. Akhirnya ia dibunuh oleh Hera, tribun dari kelompok istana. Caligula cuman bentar ya, digantilah masuk ke Claudius. Hera yang tadi membunuh adalah seorang republikan. Kesempatan tampaknya menguntungkan bagi Senat untuk kembali menggenggam kekuasaan. Senat melakukan upaya dan selama 3 hari orang bisa membayangkan bahwa ia berada di sebuah republik. Ini tidak sesuai dengan kemauan tentara. Di sebuah relung istana mereka menemukan Claudius, saudara Germanicus, dan membawanya ke camp mereka. Dia waktu itu berusia 50 tahun, seorang ilmuwan yang menulis sejarah Etruria dan Kartaginia, tapi sakit-sakitan dan pemalu. Kurangnya tekad menumbuhkan hasil yang menyedihkan. Penguasa sebenarnya kekayaan adalah istrinya, Messalina, dan budak yang telah dimerdekakannya, Polybius, Narcissus, dan Pallas. Namun demikian, mereka melakukan berbagai reformasi yang bijaksana, membuat pelabuhan di Oista dan mengeringkan danau Fucinus. Claudius menganiaya Druid yang penyembahannya ingin ia hapuskan. Di luar negeri, Mauretania dan separuh dari Inggris ditaklukkan oleh orang Jerman, ditekan. Bosporus diajak untuk setia kepadanya. Thrace atau Yunani, Lydia, Yudea dijadikan provinsi, dan perpecahan di antara orang-orang Parsia didorong. Tapi 9 atau 10 persekongkolan yang dibentuk untuk mengakhiri hidup Claudius mengundang pembalasan yang mengerikan. 35 senator dan 300 ksatria tewas. Banyak yang menjadi korban kebencian Messalina yang tanpa mempedulikan kaisar. Hukum dan kesopanan publik melakukan pernikahan kedua sebelum kematian atau perceraian, membubarkan pernikahan pertama, dan dengan upacara biasa mendukung senator Silius. Orang-orang yang telah dimerdekakan khawatir akan keselamatan mereka sendiri, merebut dari Claudius perintah kematian dan menggantikan Messalina dengan Agrippina, keponakan kaisar, yang memperoleh ketenaran untuk dirinya sendiri tidak kurang dari ketenaran kaisar. Permasyuri baru yang berkeinginan untuk mendapatkan
ada permaisuri baru yang berkeinginan untuk mendapatkan untuk anaknya Nero. Ini Nero yang terkenal kejam itu ya. Waktu itu berusia 11 tahun, warisan yang menjadi hak Britannicus muda, putra Claudius, mengelilingi kaisar dengan para pendukungnya, menunjuk Burrus sebagai kepala pasukan pengawal dan Seneca sebagai guru untuk Nero. Kemudian dengan cara mengakhiri hubungan asmara, dia meracuni Claudius. Jadi ibu Nero ini memang terkenal kejam ya, sangat kejam. Masuk ke periode Nero 54 sampai 68 Masehi. Pada saat naik tahta untuk menjamin kesetiaan para prajurit Claudius, memberi sumbangan hampir $800 untuk setiap patriotan dan jumlah yang setimpal untuk setiap legiun. Tentara menetapkan inovasi yang sangat disayangkan ini sebagai undang-undang dan akhirnya itu membuat kerajaan dilelang kepada penawar tertinggi. Maka revolusi menjadi lebih sering terjadi. Para prajurit berkepentingan untuk membuat tahta sering kosong sehingga mereka dapat lebih sering menerima sumbangan. Nero memulai dengan baik. 5 tahun pertama pemerintahan pantas dipuji. Bagaimana saya berharap bahwa saya tidak tahu bagaimana menulis. Katanya suatu hari ketika sebuah hukuman mati diserahkan kepadanya untuk dimintai tanda tangan. Seneca dan Burrus bekerja sama untuk menahan gejolak nafsu murid mereka. Tetapi ambisi Agripia menimbulkan ledakan. Bersekutu dengan bekas budak Palas, dia ingin agar tidak ada sesuatu yang dilakukan di istana tanpa wanita itu. Seneca dan Burrus dalam rangka untuk menghapus dominasi yang telah merendahkan Claudius, meminta agar bekas budak itu dipermalukan. Karena ancaman Agrippina untuk memimpin Britannicus ke Camp Praetoria, Nero meracun saudara angkatnya. Beberapa saat kemudian dia merebut Popea, istri Otto, dan jengkel karena celaan ibunya, meminta agar sebuah kapal yang dinaiki wanita itu ditenggelamkan di laut terbuka. Ibunya sendiri, yang ibunya udah membunuh bapaknya. Saat wanita itu menyelamatkan dirinya dengan berenang, ia mengirim tentara untuk membunuhnya. Istrinya Octavia dan mungkin Burrus juga mengalami nasib yang sama. Rakyat Romawi melihat kaisar mereka, pewaris Caesar, mengendarai kereta di arena dan di atas panggung membacakan syair-syair dengan iringan kecapi. Pembakaran Roma tahun 64 tidak dapat disalahkan kepadanya. Tapi dia memanfaatkan itu sebagai dalih untuk menganiaya orang-orang Kristen. Beberapa dari mereka dengan diselimuti kulit binatang dirobek-robek oleh anjing, yang lain dengan diolesi dibakar hidup-hidup dan seperti obor menyala di kebun Nero selama festival yang dia mempersembahkan untuk rakyat. Untuk membiayai pemborosan itu, ia memberlakukan pengasingan dan penyitaan. Akhirnya konspirasi senator dan ksatria diketahui. Seneca, keponakannya, penyair Lucan, dan Teresia yang saleh dipaksa untuk membuka urat darah mereka sendiri. Orang gila yang suka membaca ini memiliki kesombongan seniman rendahan. Untuk mendapatkan apresiasi yang lebih layak atas bakatnya, ia mengadakan perjalanan ke Yunani, di mana ia mengambil bagian dalam semua pertandingan dan mengumpulkan banyak mahkota, bahkan di Olimpiade. Meskipun ia jatuh di tengah stadion, tapi untuk pujian ini dia membayar dengan mengumumkan kebebasan Yunani. 66 Masehi. Namun demikian, kekaisaran mulai mematuhi seorang penyanyi yang buruk. Itulah ia dipanggil oleh Vindex, Propraetor Gaul, yang menawarkan kekaisaran kepada Galba. Meskipun Vindex mati, pemberontakan berhasil dan meluas ke Roma, di mana Nero yang ditinggalkan oleh semua terpaksa melarikan diri. Ia berlindung di peternakan salah satu bekas budaknya. Kapan dia melihat dirinya hendak ditangkap, ia menusukkan pisau ke tenggorokannya. Seraya berseru, dunia akan segera kehilangan seorang seniman. Gila emang. Bersama dia punahlah ras Caesar, Julio Claudian ini. Namun sejak zaman Julius Agung, ras itu berlanjut melalui adopsi. Di bawah Nero, Ratu Boadicea di Inggris berontak melawan orang-orang Romawi. Corbulo meraih kemenangan atas orang Jerman dan Parsia. Imbalan untuk jenderal yang terampil itu adalah perintah untuk melakukan bunuh diri. Itu mungkin itu awal kejatuhan dinasti Claudian ya. Nanti masuk ke dinasti Flavians dan ada perantaranya itu ada 4 kaisar pendek.
sebelum ke dinasti Flavian. Itu akhir dari dinasti Julio Claudian di awal Masehi. Salah satunya di Tiberius. Pada saat Tiberius itu ada ya, sidang Yesus juga ya, Judea, di mana di situ ada Raja Herodes dan penguasa Galia ya, dan jadi tidak terlalu disebutkan di sini. Ini fokus di Roma. Tapi luar biasa tadi kekejaman apa yang dilakukan Nero kepada umat-umat ya Kristen pada waktu itu ya, sehingga mungkin ya memicu banyak keberlanjutan. Itu mungkin sementara untuk dinasti Julio Claudian. Kita lanjut nanti di dinasti berikutnya masih pada Kekaisaran Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.